Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Jidan, NIM 2101811 dari kelas A4 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, apa Internet of Things untuk media sosial dan pemasaran online. Nah, sebelum kita pahami semua itu, kita kita ketahui dulu nih, apa itu IoT. IoT itu adalah teknologi canggih yang menghubungkan perangkat atau objek internet untuk mempermudah aktivitas sehari-hari dan meningkatkan efisiensi. Istilah IoT terdiri dari internet yang mengacu pada konektivitas dan things yang merujuk pada objek yang terhubung untuk mengumpulkan dan mengirim data melalui jaringan di mana saja. Manfaat IoT di media sosial dan pemasaran. Manfaat IoT di media sosial dan pemasaran itu ya, hmm, IoT berperan penting. IoT berperan penting dalam pemasaran digital dengan membantu pengumpulan data konsumen secara real-time melalui perangkat terhubung seperti wearables, device, dan smart appliance. Data ini memungkinkan analisis prediktif untuk memprediksi perilaku konsumen, personalisasi, iklan yang lebih relevan, serta peningkatan layanan pelanggan melalui dukungan pasca penjualan. Nah, eh, IoT berperan baik dalam mengumpulkan data. Eh, IoT memungkinkan perangkat yang digunakan konsumen seperti smart home, wearables, dan smart device untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan, preferensi, dan perilaku pengguna. Data ini bisa diolah untuk memahami tren perilaku konsumen secara mendalam, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih tertarget. Nah, selanjutnya, manfaat IoT selanjutnya ialah personalisasi pengalaman pengguna. Informasi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat personal dan relevan. Misalnya, alat kebugaran yang memantau aktivitas fisik bisa memberitahu pengguna tentang produk kesehatan atau kebugaran di media sosial atau platform pemasaran online. Lalu yang ketiga ada peningkatan strategi remarketing. IoT memberikan insight real time tentang produk yang digunakan atau dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya, perangkat rumah pintar dapat mendeteksi jika ketersediaan suatu produk berkurang seperti kopi, ada mesin kopi, dan kemudian mengirimkan iklan di media sosial atau e-commerce yang menyarankan pembelian ulang produk tersebut. Lalu, ada interaksi otomatis dengan pelanggan. Perangkat IoT dapat diintegrasikan dengan chatbot atau sistem CRM (Customer Relationship Management) untuk merespon interaksi media sosial secara otomatis. Misalnya, perangkat wearable seperti smartwatch yang terhubung dapat mengirimkan notifikasi ke media sosial pengguna untuk promosi atau event, serta menyesuaikan konten berdasarkan waktu dan aktivitas pengguna. Selanjutnya itu ada contoh penerapan IoT dalam pemasaran online. Nah, contoh penerapan IoT dalam pemasaran itu ada yang pertama ada sensor IoT di toko, yang kedua iklan di perangkat rumah pintar, yang ketiga iklan di kendaraan terhubung. Nah, kita bahas yang pertama nih, sensor IoT di toko. Konsepnya gimana nih? Konsepnya pemasaran sensor IoT di toko fisik bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai perilaku pengunjung secara real time. Sensor-sensor ini biasanya meliputi beacon, kamera yang dilengkapi dengan analitik video, sensor suhu, atau sensor sensor pergerakan. Cara menerapkannya adalah beacon adalah perangkat kecil yang memancarkan sinyal Bluetooth untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler di dekat. Nah, ketika pengunjung yang telah mengunduh aplikasi toko tersebut mendekati atau memasuki toko, sensor beacon akan memicu pengiriman pesan atau notifikasi yang berisi berisi penawaran khusus, kupon diskon, atau informasi produk ke smartphone pelanggan. Contohnya adalah seorang pelanggan yang berjalan melewati lorong pakaian di dalam toko menerima notifikasi di ponsel yang mengatakan dapatkan diskon 20% untuk semua koleksi musim ini. Tunjukkan kode ini di kasir. Penawaran tersebut dapat dipersonalisasikan berdasarkan riwayat belanja pelanggan di toko yang sama. Lalu yang kedua, ada iklan di perangkat rumah pintar. Eh, ini perangkat rumah pintar seperti smart speaker, contohnya Amazon Echo, Google Home, atau smart
smart TV yang terhubung ke internet dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Perangkat ini memungkinkan Perangkat ini memungkinkan perusahaan untuk menampilkan atau mengirim iklan yang dipersonalisasi berdasarkan penggunaan atau preferensi pengguna di rumah. Cara menerapkan adalah ketika pengguna bertanya tentang rekomendasi produk kepada asisten suara, asisten dapat menyarankan produk dari merek produk tertentu yang bekerja sama dengan platform tersebut. Selain itu, iklan promosi atau penawaran khusus dapat dikirimkan ke perangkat smartphone yang terhubung. Contohnya adalah jika pengguna sering meminta resep makanan melalui perangkat Google Home, perangkat tersebut dapat menyarankan bahan makanan atau alat masak yang relevan dari sebuah merek. Lalu, mengirimkan penawaran atau tautan untuk membeli produk tersebut melalui email atau media sosial. Lalu, yang ketiga, iklan di kendaraan terhubung. Kendaraan modern yang dilengkapi teknologi IoT sering disebut sebagai connected cars. Kendaraan ini memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dan menggunakan sensor untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi kendaraan, lokasi, dan frekuensi pengguna. Data ini dapat digunakan untuk menyajikan iklan berbasis lokasi dan perilaku. Penerapan adalah ketika kendaraan melewati area tertentu, misalnya dekat dengan restoran atau pusat perbelanjaan, sistem di dalam mobil dapat memicu notifikasi promosi yang relevan melalui aplikasi di dalam kendaraan atau melalui perangkat mobile yang terhubung dengan mobil tersebut. Contohnya lah, seorang pengemudi melewati sebuah pusat perbelanjaan. Layar di dalam mobil menunjukkan notifikasi yang mengatakan sedang mencari tempat makan, kunjungi restoran ABC dan dapatkan diskon 10% dengan parkir gratis jika Anda memesan dalam 30 menit ke depan. Notifikasi ini juga bisa muncul di aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter, mengarahkan pengguna untuk mengunjungi restoran tersebut. Selanjutnya itu adalah keuntungan IoT di dalam media sosial. Nah, IoT dapat melacak kebiasaan sehari-hari pengguna seperti waktu belanja, lokasi yang sering dikunjungi, atau barang yang paling sering dicari secara online. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat menciptakan pengalaman media sosial yang sangat personal dan spesifik untuk setiap penggunanya. Ini termasuk menampilkan iklan yang relevan di media sosial. Pada waktu dan tempat yang tepat, memberikan penawaran khusus berdasarkan perilaku belanja sebelumnya, atau bahkan merekomendasikan produk yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam waktu dekat. Eh, Lebih dalam lagi, IoT meningkatkan keterlibatan pengguna dengan memungkinkan mereka berinteraksi melalui berbagai perangkat yang terintegrasi. Sebagai contoh, ketika seseorang menggunakan perangkat wearable yang terhubung ke aplikasi media sosial atau platform e-commerce, merek dapat mengirimkan notifikasi atau penawaran promosi berdasarkan aktivitas fisik atau lokasi pengguna secara real time. Interaksi yang mulus antar perangkat ini memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik dan meningkatkan kemungkinan konversi penjualan. Lah, terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya ya, IoT memiliki peran yang sangat signifikan dalam media sosial dan pemasaran. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data real-time dari berbagai perangkat yang terhubung, analisis prediktif untuk memahami perilaku konsumen, serta personalisasi iklan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, IoT juga meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan kampanye pemasaran melalui analisis data yang lebih mendalam. Mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.